nama saya Fitri Wardani dengan NPM 5019029, Prodi PGSD STKIP PGRI Lubuk Linggau. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kurikulum. A. Dasar pertimbangan K13. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangan, yaitu 1. Faktor peserta didik. Dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, hendaknya perlu memperhatikan adanya perkembangan psikologi peserta didik yang tidak sama tersebut. Ada 5 asas yang perlu dipertimbangkan secara mendasar, yaitu yang pertama, A. Asas psikologis, B. Asas pedagogis, C. Asas sosiologis, D. Asas psikologis belajar, yang terakhir asas organisatoris. 2. Faktor materi. Materi kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik. 3. Faktor pendidik. Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Baik tidaknya pelaksanaan tugas guru akan sangat menentukan keberhasilan pendidik. Yang keempat, faktor pendekatan dan cara mendidik kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan bagi guru untuk mencapai tujuan pendidik. Maka, dalam penyusunan dan pengembangan, kurikulum juga harus menyesuaikan dengan pendekatan dan cara mendidik. B. Rasio logis pengembangan K13. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar SDM usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi SDM yang dimiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidik agar tidak menjadi beban. Yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan. 3. Penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Yang keempat, penguatan tata kelolaan kurikulum. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidik nasional, dan kebutuhan. 5. Pengalaman dan perluasan materi. Hasil analisis lebih jauh untuk studi TIMSS dan PIRLS menunjukkan bahwa soal-soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, low mengukur kemampuan sampai level knowing. B. Intermediate mengukur kemampuan sampai level applied. C. High mengukur kemampuan sampai level reasoning. Yang terakhir, advanced mengukur kemampuan sampai level reasoning with incomplete information. 5. Pengalaman dan perluasan materi. Hasil analisis lebih jauh untuk studi TIMSS dan PIRLS menunjukkan bahwa soal-soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, low mengukur kemampuan sampai level knowing. B. Intermediate mengukur kemampuan sampai level applied. C. High mengukur kemampuan sampai level reasoning. Yang terakhir, advanced mengukur kemampuan sampai level reasoning with incomplete information. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.